Ayo, ingat ya, kalau cinta sudah terbilang, pilih Ridho di Jakarta untuk menang. Pasangan Ridho paling berkesan bagi mereka yang tahu masa depan. Semua tunjuk ke sana. Semua. Oh ya, Ridho, Ridho, Ridho dan Ridho. Itu jawaban kita untuk Jakarta. Terus, apalagi tuh? Ternyata kita harus menang, nyatuin Jakarta yang selalu terkenang sedih. Badak Selatan dan yang kami hormati juga para ketua RT, para ketua RW, para pejabat-pejabat daerah. Hormati para tokoh alim ulama hadir, Pak RT, Pak RW, juga Ketua DPC terutama Pak Yusuf Arifin dan juga semua ini. Ya, habis senam, makanya pentingnya senam bagus. Insya Allah Ibu takdirkan jadi, nggak usah khawatir karena kartu-kartu yang dulu Ibu terima ya, yang bagus-bagus itu akan diteruskan. Kartu yatim, jadi anak yatim nanti jadi anaknya gubernur, bukan berarti jaganya dinikahi gubernur. Yang misalnya mau untuk usaha pisang goreng, bakwan, cuduk boleh, tapi syaratnya berlima. Jadi satu orang tetap yang pinjam berkelompok. Nanti kalau macet yang 4 itu tanggung jawab. Ya itu, ya. Jadi insya Allah hal seperti ini akan dipenuhi. Ya. Nah. Yang kurang soalnya kita akan tanam nanti 3 juta pohon ya biar sejuk. Ada yang pakai sama sekali lagi pasti sehari 2 betah enak banyak insya Allah ya. Nanti di Jakarta Selatan ada, di Timur ada, di Utara ada, Barat ada, kan jadi masuk ya karena lebar-lebar di sana seperti satu rumah yang huni berapa keluarga, tidur pun sip-sipan. Iya, per tahun berarti 5 tahun 1 miliar. Untuk apa dana itu? Silahkan musyawarahkan bersama. Boleh. Misalnya, daerah sini juga banjir, kita kalau sudah setuju ini yang mau dibangun, baru lapor ke Pak Lurah, nanti uangnya dicair. Gitu ya. Jadi itulah. Insya Allah ya 5 tahun kalau Allah takdirkan Ridho memimpin rakyat Jakarta ya. Jadi nggak usah khawatir, program-program yang bagus akan diteruskan ya, gitu ya. Sasa Wisma mau usul, Jumatik mau usul silakan. Ada? Ya. Nah, ada kan? Apa KJP diteruskan? Ya. Jangan sampai diberhentikan karena ada isu katanya KJP akan menghentikan gitu ya. Baik ya, oke ya. Jadi kartu Jakarta gitu, bukan kurang ininya, yang terima makin banyak. Jadi jumlahnya yang tadinya misalnya 1 juta jadi mungkin tinggal 700 atau 500. Jakarta Baru. Bagus banget suaranya, semangat Bu. Ulangi. Jakarta Baru. Ridho. Baik, terima kasih teman semua telah hadir di RW 01 Purjo Jakarta Utara. Nanti di sono kelihatan. Jangan berisik ya Bu, jangan berisik ya.
Pak, gimana persiapan hari ini Pak? Apa aja tadi yang disampaikan warga di sini? Ya, ini tadi saya menghadiri acara yang diselenggarakan oleh DPC PKS, ya, yaitu sembako murah. Ya, mereka menebus dengan harga yang tentu saja murah dan ini sejalan juga dengan rencana program Ridho, ya, yaitu semur, ya, atau sembako murah setiap bulan di kelurahan, ya. Bahkan nanti kalau dirasa misalnya satu titik kurang, mungkin nanti bisa diperbanyak titik-titiknya, ya. Jadi intinya kita ingin meringankan beban dari warga Jakarta, ya, karena memang dari survei beberapa lembaga survei menyatakan mereka masih diberatkan dengan harga bahan pokok yang tinggi, ya, seperti itu, Mbak. Ya. Selain harga sembako yang begitu Pak, tadi ada yang disampaikan lagi dari warga? Ya, tentu saja ini saya kesempatan juga tadi menyerap aspirasi dari warga, ya, karena memang banyak katanya ada program-program yang dihentikan atau yang realisasi besarannya dikurangi, ya. Memang sih ketika bicara soal besarannya dikurangi, konon dari yang saya dapatkan informasi juga itu katanya karena penerimanya makin banyak, ya. Tetapi saya juga mendengar langsung dari warga, ya, bahwa banyak yang sesungguhnya dia itu sebetulnya berhak untuk penerima, tetapi justru dia tidak dapat, ya, seperti itu. Ya, bahkan kemarin waktu misalnya ada yang di Jakarta Barat, ya, itu malah berpuluhan tahun dia nenek-nenek yang dia harus mencari nafkah sendiri begitu, ya. Dia hanya karena tidak punya KTP. Nah, mestinya kan orang seperti ini seharusnya yang memang tidak lagi akan tinggal di mana, dia memang adalah warga Jakarta, seharusnya dipermudah. Tapi alhamdulillah setelah kunjungan saya, konon informasinya sudah ada dapat KTP, ya. Orang-orang seperti ini tentu yang lebih berhak kan dibanding dengan orang-orang yang sebetulnya mungkin masih ada penghasilan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira memang verifikasi data menjadi sangat penting, ya. Nanti RT-RT dilibatkan kembali, ya, kemudian juga di data ulang, ya. Nah, dengan demikian nanti datanya akurat. Karena memang namanya penerima manfaat pasti kan harus ada updating data. Kenapa? Kan mungkin ada yang meninggal, ya kan begitu. Kemudian yang tadinya misalnya memang sebelumnya punya penghasilan kena PHK sehingga juga jatuh miskin dan dia juga perlu mendapatkan santunan, kan seperti itu. Jadi harusnya memang data itu tiap tahun harus ada istilahnya updating begitu. Begitu, Mbak. Ya.